Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fildan Iftika. Di video kali ini saya akan membahas atau mereview materi mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dari mata kuliah Hukum Bisnis. Dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 pada tahun 2004 UUK PKPU yang mendefinisikan pailit sebagai yaitu debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ini dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik dari permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dari definisi sebelumnya yang sudah saya baca, dapat diketahui nih ya, syarat untuk dapat dinyatakan pailit yaitu melalui putusan pengadilan, yaitu yang pertama, terdapat minimal 2 orang kreditor. Yang kedua, debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang. Yang ketiga, utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dari penjelasan pasal 2 ayat 1 UUK dan PKPU menerangkan bahwa banyak yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu. Baik itu karena telah diperjanjikan dengan percepatan waktu penagihannya sebagaimana yang diperjanjikan atau karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrasi. Mengenai hal ini, UUK tidak memberi penjelasan, hanya menyebutkan bahwa yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya. Hal terakhir ini tidak terdapat dalam penjelasan pasal 2 UUK PKPU. Dan apa saja asas, tujuan, dan fungsi dari Undang-Undang Kepailitan? Asas hukum kepailitan yang pertama yaitu pernyataan pailit harus diputus dalam waktu yang tidak berlarut-larut. Yang kedua, pengurus perusahaan yang pailit harus bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, kecuali dapat membuktikan sebaliknya bahwa mereka tidak bermasalah. Yang ketiga, ada dimungkinkan utang debitor dilakukan restrukturisasi sebelum diajukan permohonan pailit. Dan yang terakhir yaitu kriminalisasi terhadap kecurangan debitur. Dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan sendiri yang pertama itu memberikan forum kolektif untuk memilih-milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset debitor yang tidak mencukupi untuk membayar utang. Yang kedua, menjamin pembagian yang sama dan seimbang terhadap harta debitur sesuai dengan asas atau pari passu. Yang ketiga, mencegah agar debitur tidak melakukan tindakan yang merugikan kreditornya. Selanjutnya, tujuan dari Undang-Undang Kepailitan ada melindungi kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka. Kelima, memberikan kesempatan pada debitor dan para kreditornya untuk melakukan restrukturisasi utang debitor. Dan yang keenam, memberikan perlindungan pada debitor yang beretikat baik dengan cara pembebasan utang. Fungsi dari Undang-Undang Kepailitan sendiri yang pertama itu mengatur tingkat prioritas dan urutan masing-masing piutang kreditor. Kedua, mengatur tata cara agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit. Yang ketiga, mengatur bagaimana tata cara menentukan kebenaran adanya piutang kreditor. Dan yang keempat, mengatur syahnya piutang untuk tagihan kreditor. 5. Mengatur bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor sesuai prioritas dan urutan masing-masing kreditor.
Dan yang terakhir, mengatur tata cara perdamaian yang ditempuh oleh kreditor dengan para kreditor yang sesuai pernyataan pilot. Persyaratan debitor dapat dinyatakan pilot. Persyaratan debitor dapat dinyatakan pilot, kembali lagi ke slide yang awal tadi ya. Di sini ada syarat-syaratnya. Pertama, debitor paling sedikit memiliki 2 kreditor. Terus debitor paling sedikit tidak membayar satu utang kepada salah satu kreditor. Dan yang ketiga, utang yang belum dibayar telah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih. Dan pihak mana saja yang dapat mengajukan permohonan pilot nih? Pihak yang dapat mengajukan permohonan pilot bagi seorang debitor antara lain yaitu ada debitor yang bersangkutan, kreditor atau para kreditor, kejaksaan atau kepentingan umum, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, dan ada juga Menteri Keuangan. Nah, tinjauan umum tentang PKUP atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Kebalik deh kayaknya ya. PKPU harusnya. Di sini kebalik. Ya, pengertian PKPU sendiri yang dimaksud dengan tundaan pembayaran utang atau suspension of payment atau suspension battling adalah suatu masa yang mau diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut dapat kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan nih cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila juga perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Kapan sih berakhirnya PKPU? Nih, PKPU dapat diakhiri baik atas permintaan hakim pengawas, satu atau lebih kreditor, atau atas prakarsa pengadilan. Di dalam hal pertama, debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan etikat buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya. Kedua, debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya. Yang ketiga, debitor melakukan pelanggaran ketentuan pasal 240 ayat 1. Dan yang keempat, debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan. Atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor. 5. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran hutang, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan yang terakhir, keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya. Oke teman-teman, baik itu saja yang dapat saya sampaikan pada video review materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan bisa di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak materi yang saya sampaikan. See you, sampai jumpa lagi di video berikutnya dari saya.